kelas kita bimbang antara menaikkan siswa kita atau tidak, itu yang terlibat sebenarnya kan yang berkepentingan sebenarnya siswa kita. Kalau kita tidak naikkan kelas, jadinya tinggal kelas. Sebenarnya kita tidak berkepentingan, tapi kita tetap terlibat di sana. Mungkin begitu. Kita perlu tahu siapa yang terlibat, baru kemudian kita bisa tahu apa sih jenis keterlibatan antara orang-orang itu. Gitu. Yang ketiga, kumpulkan fakta-fakta yang relevan. Jadi tidak bisa kita mengambil keputusan langsung. Tentu saja kita harus menemukan fakta-fakta. Kenapa dasar-dasar kita untuk mengambil sebuah keputusan tersebut harus berdasarkan fakta-fakta yang ada, Bapak Ibu. Lanjut, ada pengujian benar salah. Nah, di sini ada uji legalitas. Ketika kita memilih opsi A, apakah dia akan bertentangan dengan hukum, itu uji legalitas. Apakah dia ada pertentangan dengan hukum, itu uji legalitas. Yang kedua, uji regulasi. Apakah dia sesuai atau tidak sesuai dengan profesi kita, tupoksi kita, gitu. Itu uji regulasi. Terus uji intuisi. Nah, uji intuisi ini kita menguji berdasarkan hati nurani kita. Apakah benar keputusan yang saya ambil, apakah itu benar-benar dari hati nurani kita, begitu. Terus yang keempat, uji publikasi. Ketika kita mempublish atau menginformasikan kepada orang lain, kira-kira bagaimana pandangan orang lain kepada kita? Apakah keputusan kita menurut orang lain ini akan benar atau akan salah? Begitu. Ini uji regulasi, Bapak Ibu. Yang terakhir, yang tadi, uji panutan atau idola. Nah, ini kita menguji berdasarkan idola kita. Kira-kira kalau saya mengidolakan kepala sekolah misalnya, kira-kira kalau Bapak kepala sekolah di posisi saya, apakah dia akan memilih opsi yang sama? Nah, itu uji panutan atau idola. Yang keenam, next ya, Ibu. Melakukan prinsip resolusi. Nah, di sini berpikir berbasis hasil. Kita kalau berpikir berbasis hasil, tentu saja itu berdasarkan kepentingan orang tersebut, misalnya siswa kita. Apakah baik kira-kira kalau kita mengambil keputusan ini, apakah baik kira-kira untuk dia? Itu yang berbasis hasil. Kalau berbasis peraturan, tentu saja berdasarkan aturan. Kalau berbasis rasa peduli, tentu saja rasa peduli. Lanjut, Bu. Investigasi opsi trilema. Dari dua opsi itu kita membuat opsi yang kreatif di luar dari dua opsi, dua pilihan yang kita dihadapkan tadi itu, di luar dari itu yang opsi trilema, tapi tetap berkaitan dia dengan dua opsi itu. Yang kedelapan, buat keputusan. Nah, tentu saja setelah melewati langkah-langkah yang tadi, kita membuat keputusan. Dan yang terakhir, setelah kita melakukan atau menerapkan keputusan yang kita ambil, apa pelajaran yang dapat kita ambil dari sana? Keputusan kita itu ternyata, oh dia begini, berarti saya bisa menerapkannya lagi. Nah, seperti itu. Kita refleksikan keputusan yang kita buat. Nah, itu tentang pengetahuan saya, Bapak Ibu. Nah, terkait dengan aksi nyata saya. Nah, di sini fakta yang saya hadapi itu adalah kurangnya kemampuan literasi numerasi siswa dikarenakan PTM. Kayaknya semua teman-teman guru ini mengalami. Jadi ada kebimbangan, apakah saya harus menaikkan siswa yang tidak bisa baca? Ini faktanya adalah pembelajaran masih tatap muka terbatas begitu. Nah, akhirnya setelah melewati proses atau 9 langkah itu, kami memilih untuk menaikkan dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu. Nah, bagaimana perasaan saya setelah saya melakukan aksi nyata tersebut? Saya lebih lega karena memperoleh solusi yang dapat baik untuk semua kepentingan begitu. Penerapan ke depan, saya satu, menjalin kolaborasi antar wali murid. Yang kedua, saya membuat sebuah buku. Kebetulan saya mengajar di kelas rendah, Bapak Ibu. Jadi saya membuat buku untuk kemudian dibaca karena PTN. Jadi saya buat buku yang bisa dimanfaatkan untuk belajar di rumahnya. Itu penerapan ke depan. Terus pembelajaran yang saya ambil di sini, guru perlu untuk terus melakukan inovasi dalam pembelajaran. Tadi seperti membuat buku, seperti memberdayakan orang tua, itu salah satu termasuk inovasi dalam pembelajaran. Yang kedua, siswa yang belum mencapai standar bukanlah sepenuhnya kesalahan siswa itu. Nah, itu tentu saja harus kita temukan fakta-fakta yang relevan tadi. Jadi bukan sepenuhnya salah siswa. Jadi kita juga harus